akhirnya kan pucat ya. Iya. Pucat cenderung membiru juga. Terus mungkin nanti yang dilihat kayak kulit ya, kulit ini kan kadang-kadang ada yang memerah kalau AI. Terus ini kita pegang juga, kalau panas berarti dia demam, ada radang gitu. Kaki kering biasanya. Buram. Buram. Kalau buram nanti biasanya kita lihatnya di sini, di sayap ya. Ini bersih, bersih kelihatan. Terus kalau kotoran sini ya. Terus kalau yang kecil itu di sini tuh biasanya ada pusar. Kalau pusarnya basah itu namanya ompalitis, biasanya poli yang vertikal dari induk. Kita langsung ya, anggap aja kita udah anamnesa sudah, klinis sudah, baru ke patologi anatomi atau bedah bangkai. Udah dilihat set. Usahakan kalau kita bedah dari bagian yang bersih dulu. Yang bersih itu dari atas ya. Kita siram dulu, tujuannya biar apa namanya, bulunya tidak Mana-mana. Nah, kita lihat ini ya, saluran pernapasannya anggap aja kita tadi udah lihat ya. Kita pejet ada kudat atau tidak. Terus mukosa mata ini. Nah, kita buka di sini ya. Ya kadang-kadang kalau yang amoniaknya tinggi di sini merah. Kalau amoniaknya tinggi Nah, di sini merah. Terus kita buka. Kita buka ini deh. Ini rongga mulut ya. Rongga mulut kita cek kayak tadi itu ya. Kayak ini kan ada lendir ya. Iya. Berlendir nih. Ini laring. Nah, kalau laring itu kita lihat. Ini kan bersih. Kalau misalkan ada merah-merah, kita coba bersihkan dengan tangan ya. Kalau hilang, ya berarti dia bukan perdarahan, bukan radang. Ini bersih. Ini kan bersih ya. Ini trakeanya. Trakea bercabang jadi berapa tadi? Dua. Bukan 3. Kayak bawah. Yang bawah mana lu? Bawah isor kayak. Nah, ini trakea ya. Nah, kalau kita misalkan lihat di LT itu dari sini nih. Dari laring tadi itu kita masukin ini, masukin apa namanya? Bulu. Bulu masukin, dikorok sampai sini ya. Nanti diangkat. Kalau keluar kok ada darahnya, berarti dia ILT. Nah, ILT itu biasanya dia menjulurkan lidah. Leher. Menjulurkan lidah Mbak Ning sana. Jagoannya Terus Nah, iya, kayak enggak Mas Bowo. Geduk. Ini trakea ya. Trakea. Kita buka. Ini kan bersih. Kalau korisa itu biasanya ada lendir juga. Ini kan bersih ya. Sudah ada radang kan. Bersih, Pak. Nanti coba juga yang itu ya. Kita sendiri. Terus kalau korisa, CRD, ya kita buka ini. Rongga hidung ya. Nah, ini ada sinus. Sinusnya itu yang mana? Iya di sini nih. Nih. Iya sini nih, bawahnya mata di sini. Yang ini. Biasanya ada radang tapi ini bagus bersih. Karena memang ayamnya sehat. Artinya nggak ada sakit pernapasan. Udah ya. Pernapasan sudah, nanti yang dalam Otak, Mas. terakhiran kita lihat sekarang otak. Ada yang ingat otak untuk lihat apa? AI. HI. Cirinya Kendaraan. dilatasi pembuluh darah. Dilatasi itu berarti pelebaran pembuluh darah otak ya. Nah, ini ya. Otak itu di sini. Kalau yang di dengkul namanya Nggak punya otak. Enggak punya otak. tak ada akhlak gitu. Mati kaki otak. Jadi jangan kebalik ya. Otak jangan taruh di dengkul. Pelan-pelan. Terus bro ya. Hah? Pro player. Pro player ini, bukan beginner. Pastikan guntingnya kuat. Kalau guntingnya yang merek-merek murahan biasanya setengah mati nih buka ini ya. Cuman memang nyari yang merek itu susah. Nah ini namanya otak.
Di otak itu biasanya ada selaput tipis gitu ya. Ya itu Pak. Nah ini selaputnya kita buka. Nah ini kan kalau digambar tadi kan kelihatan ya, pembuluh darahnya kan kelihatan. Harusnya yang ideal itu seperti ini. Ini kan nggak kelihatan pembuluh darahnya. Nah ini loh, ini kan bersih, putih, tidak ada darah. Tapi kalau ininya pembuluh darahnya melebar, dia namanya dilatasi. Biasanya itu salah satu ciri ke HI. Oke udah ya, kita masuk ke dalam ya. Kita buka. Kalau motong broiler enak, karena broiler tulangnya nggak terlalu keras ya. Kalau broiler biasanya dari sini aja langsung bisa ke sini. Tapi kalau ini karena ayam udah tua, kalau langsung ke sini nanti ininya yang kalah. Mendingan kita dari samping aja. Kita buka, penggang, red gitu ya. Kita buka ya. Tolong dibantu ya. Bisa buka dewe biasanya Pak. Kantung udara. Nah ini kantung udara ya. Namanya kantung udara itu gini nih. Gimana beneran? Silakan mendekat. Ini ya. Kantung udara itu ada banyak, ada 8. Ya salah satunya ini kantung udara ini ya. Nah ini loh. Ini kan sudah mulai keruh ini. Yang pro ya. Ini. Ini loh. Iya iya. Ini kan keruh. Harusnya dia kan seperti ini, seperti apa namanya? Ini loh. Iya. Harusnya dia seperti apa namanya? Plastik. Nah kayak gini loh. Ini kan keruh tuh ini tuh. Yang ini ya Pak ya. Ya. Iya. Sing disolting iki sampe sih. Ya, ini ya. Ini kantong udara ini. Yang belum tahu ini. Ini salah satu kantong udara. Tapi di sini juga ada rongga perut nanti ada. Ini kita anu. Nah, ini tadi yang namanya apa ini? Peristat. Kalau hati itu apa? Hepar. Perihepatitis seperti ini nih. Jadi ini ada perkejuan ya, tapi masih tipis. Ini kan perkejuan, tapi masih tipis. Kalau perkejuan masih tipis apa namanya? Ya koli. Terus kalau kita lihat ini konsistensi ininya kan sudah beda ya. Hatinya sudah banyak yang rusak kan. Banyak yang nekrosa ini. Kemungkinan ayam ini memang ada toksin. Ini kalau kita lihat kan hatinya rusak. Nah ini ada perihepatitis, ada perkejuan di atas apa namanya? Hati. Terus yang intil-intil tadi namanya apa? Jantung ya. Nah, caranya mudah gitu mas. Jangan dipotong tulangnya, tapi kita nyari sendinya. Kita potong di antara tulang itu sendinya, jadi nggak rusak. Saya Mas Bre. Nah, terus pokoknya jangan di tulangnya, tapi di perbatasannya. Jadi guntingnya awet. Kalau nggak gitu nanti gunting baru 1 bulan sudah rusak. Hancur Pak. Tulang terus potong. 1 bulan harus gunakan terus. Iya. Gunakan pun kalau betul pun harusnya nggak ini. Aduh, potong deh. Potong. Tangannya. Udah, Bu. Arangnya mana? Bareng. Terus yang kita perhatikan, kalau dari tulang ya, pertulangan itu biasanya kalau kulit yang bagus harusnya dia bagus. Tulangnya bagus, nggak bengkang-bengkong. Nanti pada beberapa kasus kadang kita nemu hipokalsemia. Ayam kekurangan depo kalsiumnya itu kurang, jadi nanti dia akan bengkang-bengkong koyo. Terus kalau dipatah gini biasanya mudah sekali. Krak. Nah kayak gini. Nah, Itu termasuk bengkong Bu. kalau ini memang tua sih. Tua, Mas. Ayamnya ada tua kalau ini. Perlu anlin. Ya. Nah, tadi kita lanjutin ke yang saluran pernapasan ya. Saluran pernapasan tadi kita ini tadi apa? Jantung. Iya, Kalau jantung kalau ini bukan anu ya, bukan Perikard. perikarditis ya. Ini tuh selaput ini. Nah, Selaputnya dibuka dulu Pak. iya. Enggak maksudnya bukan kayak tadi tuh, bukan koli itu loh. Bukan selaput fibrin. Bukan fibrin. Ini jantung. Dilihat lemak. Dilihat lemak sama otot jantungnya.
Kadang-kadang kalau AI, ND, kolera itu ada ada perdarahan di sini. Tapi kalau ini kan bersih ya. Lemak jantungnya bersih. Otot-otot jantungnya juga bagus sih, nggak ada masalah. Nggak ada perdarahan, bagus normal. Nah ini trakea. Trakea itu akan terbagi menjadi dua, kanan kiri, langsung masuk ke Usus besar. Paru-paru. oh, usus tuh. Paru-paru. Pernapasan bisa nengusus sih Bil. Nah ini paru-paru ya. Belajar, salah wajar ya gitu. Kebangetan itu. Itu taruh di dengkul itu. Ya. Jadi ini paru-paru yang bagus, warnanya apa tadi? Merah. Merah ya. Usus besar. Langsung masuk ke kloaka tuh. Di Itu apa ya, aja Pak? masuk ke mas sambil dites gitu. Itu apa Pak? Itu ada orang ngerti kok. Ini paru-paru ini mas. Kita ngambil paru-paru mas. Ambil paru-parunya. Nanti kalau mau memperdalam tanya Mbak Google ya. Iya. Nah ini paru-paru yang bagus seperti ini ya. Kalau yang pneumonia tadi warnanya cenderung menghitam. Terus kadang-kadang ada bintik-bintik darah itu ya, darah-darah itu. Ini trakea, trakea itu masuk ke kanan ke kiri ke Nah ini Pak. bilik paru-paru ya. Ini ada bukaan Pak. Mana? Radang. Mana? Ini enggak. Bukan, Dalam, bukan. Di dalamnya. Bukan. Ini nanti kita buka. Bronkus bronkolisnya mas, Iya. Bronkitis. gede di mana? Iya, udah tahu tadi Mas Bowo. Oh, belum tahu Pak. Saya Pak kelar usus besar barang Pak. Oh. Presentasinya terlalu cepat tadi ya. Iya langsung keluar Pak tadi Pak. Langsung to the point. Semongko, semongko. Iya, jadi percobaan. Nah, nanti kalau IB klasik dia ada di perbatasan sini ya anunya ya. Kita buka Pak. IB Ah, klasik IB. ya. Mas Abdi kemarin nemu IB itu loh. Nah, hati-hati kalau misalkan lihat merah ya. Coba bersihkan pakai tangan. Kalau misalkan bersih berarti itu darah nempel bukan radang. Nah, kan hilang Mas. Oh iya berarti bukan. Berarti dia radang. bukan darah radang, tapi dia memang bersih ya. Oke, penapasan sudah. Ini ada anu ya, tembolok ya. Kebolok. Tembolok itu biasanya nanti kaitannya nanti sama jamur biasanya Mas. Mycotoksin. Asper biasanya. Mas urut kayak mas bisa mas. Urut dari atas dan mulut. Nggak usah ya. Sini langsung aja. Teleh. Kalau urutannya ada yang tahu urutannya? Dari mulut, rongga mulut terus ke Mulut, tenggorokan, terus teleh. tenggorokan, Kerongkongan, kerongkongan. kerongkongan. Oh, Ya. sedih Pak. Aduh sedih tuh Pak. Aduh sedih tuh Pak. Pelajaran SD lah Mas. Jadi menurut saya itu. Ya. Masuk ke perut. Masuk ke perut. Tapi intinya sih kalau yang kita lihat yang ada perubahan aja lah ya. Yang ada perubahannya. Nanti kalau organ-organ belajar di Google aja. Nah kalau asper itu biasanya di sini nanti ada lendir-lendir gitu kayak lesi-lesi putih gitu loh Mas. Kalau asper. Tapi ini kelihatannya enggak bersih, bagus, nggak ada masalah. Kalau ada salah pencernaan yang nggak ada masalahnya gimana Pak? Habis itu Pak. Hah? Ya tadi itu ini bersih nggak ada masalah. Oh. Kalau ada masalah biasanya di Ya itu tadi kayak ada lesi-lesi itu loh. Kayak ada lesi itu apa toh? Sariawan. Karyawan. Kayak sariawan. Ya, putih-putih itu. Oh iya iya. Nah, Lesi itu. Lesi namanya ya. Lesi. Ya. Terus ini apa namanya ini? lemak perut. Lemak perut. Kalau di lemak perut itu ada perdarahan, dia mengarahnya biasanya bisa ke AI. Tapi yang kebanyakan itu memang arahnya ke AI. Kalau ada pendarahan di lemak perut. Iya, walaupun itu tidak selalu. Ini ya, kantung udara itu kayak seperti ini nih. Iya Pak. Ini Mas. Ini salah satu kantung udara. Jadi kantung udara itu kan berpasangan kanan kiri. Jadi ada 8. Kita buka.
Nah, untuk lemak, perlemakan di perut itu yang bagus itu tidak lebih dari setengah senti sebetulnya. Kalau yang bagus ya. Kalau udah di atas 1 itu ya berarti dia sudah Saya delok iki pelemahannya wis gak baik iki. Wis gak masuk iki. normal itu ya. Ini kalau kita lihat dia sudah ini ya, kantung udara yang bagus itu seperti ini loh, keruh. Apa namanya? Bening ini ya. Ini yang kan bening. Ya ini Bentar, Pak. bening. Set. Oke. Nah, kalau yang keruh ini yang seperti ini. Ini kan kiri anu tapi yang ini udah keruh. Nah, Yang keruh. beda ya, kelihatan ya. Iya. Oke, masuk. Masuk bagus. Ini memang ada kolinya. Ini memang ada kolinya. Kalau koli tadi kan apa? Salah satu cirinya telurnya pecah di Dalam. rongga perut. Uritannya itu Pak ya. Betul. Tidak. Nah ini yang baunya luar biasa. Ini ya kan kolinya. Nah, Colinya. Koli, penyakit koli. Ini uritannya pecah. karena Mantap. Yang jadi inang tadi di situ Pak. iya, Yang kuning itu. Yang ini ya Pak ya. Yang Ya, jadi kuning inangnya apa? kuning telurnya pecah itu kan. Mm-mm. Bau nggak Fer? Ini belum ya, belum apa? Nah ini namanya saluran reproduksi ya, ovidak ya. Ovidak. Ovidak yang bagus ya seperti ini berkembang. Nanti kadang-kadang nemu ovidak yang tidak berkembang. Nah ini ovidak ini bisa jadi juga salah satu ciri ke AI ya. Kalau di penggantungnya sini dia perdarahan, Ada perdarahan. ada perdarahan. Kalau ini benar Kalau ya? ini enggak normal. Ini telurnya pecah di dalam nih. Nah nanti kalau bursa itu di sini mas. Cuman ini kan ayam dewasa, jadi nggak mungkin ada Iya, bursanya. kalau bursa kan yang kecil ya. Nah ini yang namanya apa ini? Vario. Ovarium. Oh, satu Uritan. ya. Uritan. Nah uritan yang normal itu berapa? 5. 5 ya. 5 yang berkembang. Istilahnya kalau di dalam dunia peternakan itu follicle degrap itu ya, yang berkembang itu 5. Yang berkembang itu 5. Sing gede-gede kan iki lho Mas. Kudunya Ini 05. calonnya, Pak, itu? Cuman ini kan dia kan sudah tidak berkembang. Hmm. Jadi kemungkinan ini memang karena sudah tua atau memang ayamnya pernah sakit. Jadi sebelum jadi ini awalnya juga tadi kayak gitu juga. Iya. Tapi ini pecah ya Pak ya. Udah pecah dari dalam. Nah ini saluran pencernaan dulu ya. Tadi dari mulut. Hah? Nah yang namanya ginjal mana? Ini ya. Mana, Ini Pak? ginjal ini. Itu. Ini ginjal. Oh kalau itu ginjalnya pecah itu Pak, yang kanan Pak. Ginjal yang nggak pecah lah. Itu Enggak. Tapi ini kelihatannya bengkak ini. Ini bengkak. Tapi enggak terlalu sih. Enggak sampai ada eksudat asam urat gitu. Dia bengkak tapi tidak ada sampai asam urat. Kalau asam urat nanti kelihatan di sininya ada putih-putih gitu ya di anunya. Ukurannya terjadi bengkak apa tidak? Dia keluar dari cangkangnya. Dia melebihi tulang sini, Mas. Naik Dia kan ke ada atas. tulang, nah, dia naik. Jadi posisi dia lebih tinggi dibandingkan dengan tulang ini loh, tulang yang sini. Ini Mas, ini kan ada tulang. Cangkang-cangkangnya ini kan ada tulang. Ini. saluran pencernaan. Saluran Pencernaan. pencernaan. Empuk ya? Empedu Mas, Biru-biru tuh Pak. kan empedu. Empedu. Apa ditugel? Harusnya nggak ditugel ya. Iya. Nah, ini salah satu ciri toksin juga, Mas. Jadi kalau memang seperti ini, sarankan untuk kontrol kualitas jagung. Ini kan ada kematian jaringan nekrosa ini kan. Putih-putih dia Pak. Bintik ya, putih-putih. Ini putih, putih mulai Itu ada karena kumpul-kumpul. jagungnya. Itu karena jamur. Ini Pak. Karena jamur ya. Ini ya. Jamur di Ini, jagung. Ini karena jamur gitu. iya. Iya. Toksin ini Pak. Oke. Ya. Jadi monggo jenengan untuk tawarkan free talknya. Iya bisa Pak. Tapi sekali lagi yang namanya racun itu kan nggak bisa diobati. Harusnya kan dikeluarkan. Nah kalau udah terlanjur masuk ya susah karena dia akan terakumulasi. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga jumlah racun jangan terlalu banyak di dalam tubuh.
Dengan cara apa? Dengan cara tadi pemberian dengan antitoksin tadi itu. Berarti yang Free talk. sudah masuk nggak bisa keluar. Nggak bisa. Dia ada free talk, ada ATI kalau main sana ya. Medion free talk. Nah nanti lama kelamaan ini si hati ini dia akan rapuh. Dipegang gitu nanti biasanya pure. Nah, terus ini yang namanya Apa betul? limpa. Oh, limpa. Limpa ya. Limpa itu juga sama. Kalau ngecek dia ada bengkak atau enggak, kita buka dengan gunting. Lihat